Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan tutorial microcontroller ya. Yang mana kali ini saya memberikan tutorial yang agak berbeda ya. Jadi kalau pada saat pertama itu kita menggunakan Arduino, maka kali ini saya menggunakan Raspberry Pico W ya, Pico seri W ya, berarti yang ada WiFi-nya. Uh, dan pada tutorial kali ini saya menggunakan IDE MicroPython ya, Tony IDE, dan itu sebenarnya mirip, menurut saya mirip ya, cara memprogramnya, hanya saja ada perbedaan di beberapa sintaks ya. Nanti kita akan jelaskan di coding. Sebelum memulai MicroPython ya, jadi ketika teman-teman membeli board Raspberry Pico itu biasanya tidak disolder ya, jadi harus disiapkan dulu header pinnya. Dan karena saya menggunakan breadboard mini, jadi saya hanya mensolder pin header di bagian yang ada VCC 3,3 volt ya. Jadi kalau tidak salah terbatas pinnya hanya ada sekitar 7 I/O ya yang saya pakai, yang lainnya kan belum saya solder nih. Dan sebelum itu teman-teman harus mendownload dulu firmware MicroPython ya. Firmware MicroPython, kalau tidak salah ekstensinya adalah extensionnya adalah UF2 ya. Jadi di-download dari web resmi MicroPython ya. Jadi saya akan jelaskan di sini cara memflash firmware-nya adalah di sini ada tombol boot cell ya. Ada tombol boot cell, ini kita yang putih ini ya, tombol boot cell. Tombol boot cell. Jadi teman-teman nanti kalau beli Pico itu ada tulisan boot cell. Jadi pertama colokkan kabel USB, tapi jangan dihubung dulu ke PC ya. Colokan di sisi microcontroller tuh USB mikronya dicolok dulu ke kabel USB. Lalu sambil ditahan tombol boot cell, kita colokan USB ke PC ya, ke laptop atau PC, sampai nanti dia akan terbaca sebagai drive penyimpanan ya. Ketika dia sudah terbaca sebagai drive penyimpanan, maka teman-teman bisa lepas tombol boot cell-nya. Dan tadi kita sudah download firmware MicroPython yang berekstensi UF2, itu di drag dan di drop ke penyimpanan yang si Raspberry Pico terdeteksi sebagai penyimpanan tadi. Jadi seperti kita mengcopy file firmware tadi ke drive yang Raspberry Pico ya. Nah, nanti ketika sudah kita drag and drop, maka file itu akan di-copy ke Pico, dan ketika semua file itu mulus tercopy ya, maka si Pico, drive penyimpanan Pico akan hilang, dan kita bisa buka Tony IDE ya. Tony IDE enak ya, untuk MicroPython kita pakai Tony IDE seperti kita menggunakan Arduino Uno. Di situ ada settingan tools, lalu interpreted ya. Setelah di situ nanti ada pilihan interpretednya, kita mau di local Tony Python, lalu ada di ESP32, ada di Raspberry Pico, atau di board lain yang support MicroPython seperti Microbit. Dan nanti setelah kita oke, maka di bagian bawah, kalau saya ngomongnya itu adalah serial monitornya si MicroPython ya, tapi sebenarnya tapi itu namanya adalah Python Shell atau Python RPL ya. Jadi nanti kalau kita menghubungkan sensor, dia akan ada nilainya. Misalnya kita print nilai sensornya, maka akan tampil di RPL tadi ya, atau saya bilang serial monitornya si MicroPython ya. Nah, jadi pada percobaan kali ini saya sudah membuat toggle button menggunakan Raspberry Pico, yang mana satu tombol itu untuk on dan juga off ya. Jadi
sangat simpel rangkaiannya. Eh, Pin tombol yang pertama itu, yang pin tombol yang satu, inputnya itu dimasukkan ke ground ya, bisa diambil dari Raspberry Pico. Lalu pin outputnya tombol kita masukkan ke pin nomor 18 di sini ya. Pin paling ujung ini nomor 18 ya. Nah, jadi seperti itu rangkaiannya, sangat mudah, dan kita bisa cek codingannya sekarang. Ini codingannya ya. Nah, ini codingannya si togglebutton.py ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan codingan ini di Raspberry Pico. Jadi Raspberry Pico ini kalau kita buka Tony IDE, dia tidak seperti di IDE Arduino ya yang kita flash. Jadi kita hanya membuat file berisi main.py ya, dan kita tuliskan coding ini di file main.py itu, lalu kita klik tombol run ya. Nah, ketika sudah tombol run kita klik, maka si microcontroller itu akan menjalankan file main.py ya. Jadi caranya itu adalah, pertama kita open file nanti ya, open file kosong ya. Sudah itu setelah ini kita tulis import machine, import time ya kan. Setelah ini codingan ini kita tulis, kita save as ya. Di Tony IDE itu kan ada save as, nanti ada pilihannya, ada di disk computer atau di MicroPython ya. Kita klik yang MicroPython, maka dia akan membuka jendela pop-up menyimpan di Raspberry Pico ya. Kita simpan dengan main.py, save ya kan. Baru setelah itu kita run. Jadi tidak ada flash program seperti di Arduino IDE ya. Jadi ketika kita sudah menyimpan file main.py yang berisi coding di Raspberry Pico, maka file itu yang akan dieksekusi oleh si Raspberry Pico ya. Jadi bukan microcontroller yang berbasis flashing seperti Arduino, tapi kita lebih ke interpreted ya. Oke ya. Jadi sekarang kita akan coba bahas dulu codingannya di sini. Ini adalah codingan untuk toggle button ya. Jadi import machine ya kan, import time ya kan. Nah, sudah itu baru kita deklarasikan variable button. Itu variable button sama dengan, jadi ini ciri khas dari Python ya. Jadi variabel lalu sama dengan, dan kita deklarasikan apa, kita deskripsikan apa itu variabel. Jadi di sini button ini adalah, tadi kita sudah import machine tuh library machine ya kan. Jadi kita panggil di sini machine.pin ya kan. Jadi mengaktifkan pinnya pin nomor berapa? Pin nomor 18 ya kan. Dan ini kita jadikan machine.pin.in, dan kita buat dia menjadi input pull up ya. Jadi pin.pull-up ya. Terus yang kedua sama seperti tadi ya, kita membuat variable let ya di sini. Variable let sama dengan machine.pin. Jadi kita panggil tadi library machine tadi. Dan ini penting ya, di Raspberry Pico seri W, let built-in itu tidak kita deklarasikan di pin nomor sekian ya. Jadi kalau di Raspberry Pico yang non seri W, Pico biasa, itu biasanya di pin 25 ya, pin 25. Jadi di sini machine.pin.out ya. Jadi ini seperti kita di Arduino di void setup ya. Jadi pin mode ya kan, nama variabel lalu kita tulis input atau output ya. Jadi mirip seperti itu di Arduino. Dan kemudian ada let state di sini 0 ya. Ini seperti kita membuat variabel di Arduino yang kita beri nama, kita beri kondisi awal ya. Dan last button sama dengan 1. Last button ini maksudnya default height ya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang baru kita masuk ke while true ya. While true itu kalau di Arduino itu seperti void loop ya, void loop. Jadi semua
program yang masuk ke while true dia akan looping atau berulang ya. Jadi di sini penting ya, dan Python itu sangat concern di indentasi ya. Jadi jika dia sudah if ya seperti ini, jadi baris selanjutnya itu, jadi kan ini seperti di Arduino ya, if apa kondisinya, last button sama dengan 1 and now button sama dengan 0, ini kondisinya. Lalu eksekusinya dia harus di tab ya, yaitu di Python itu menyebutnya indentasi, atau saya kurang seberapa paham ya, karena saya juga baru belajar, jujur saya juga baru belajar bahasa pemrograman Python, tapi sebenarnya lebih simple digunakan ketimbang Arduino ya. Nah, jadi di sini while true ya kan, while true di sini no button sama dengan button dot value ya. Ini seperti apa ya? Seperti digital read ya, digital read ya. No button sama dengan button dot value. Jadi button itu apa? Button ini ya tadi kan machine pin 18 ya. Jadi di situ kita memanggil button nilainya apa gitu kan. Jadi ketika dipencet, jika nilainya value-nya 1 gitu kan ya. Nah, dia akan 1 ya gitu. Dan karena ini input pull up dan kita berikan tadi di buttonnya kita berikan ground, kita saklarkan ground, berarti nanti ketika di press, buttonnya kita press, dia akan memberikan logika low ya. Maka di sini sudah bisa kita lihat di codingan ini, if last button tuh sama dengan 1 yang mana? Last button sama dengan 1 yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini saya beri highlight kuning ya. Jadi kondisi awalnya last buttonnya memang sudah 1 ya kan. Dan, nah berarti ada syarat nih kalau ada dan, sama ya seperti kita di Arduino, logiknya itu and or not itu tetap kita gunakan ya. Kalau kita belajar microcontroller PLC, memang kita akan kita di logic ya. Jadi if last button sama dengan 1, kondisi awalnya 1 ya kan. Dan no button sama dengan 0. Nah, karena dia inputnya pull up, kalau buttonnya tidak ditekan, dia akan memberikan logika high ya. Ingat ya, jadi kalau kita sudah men-setting ini sebagai input pull up, berarti pada saat kita tekan, berarti kita berikan dia ground di pin 18 ya. Jadi seperti ini. Ini saya highlight kuning dulu jadi ya. If last button sama dengan 1 ya, sama dengan 1 itu kondisi awal, dan no button ditekan. No button itu ditekan. Jadi kita tekan menjadikan memberikan ground. Nah, ketika syarat itu terpenuhi ya kan. Syarat itu terpenuhi, maka di sini let state sama dengan not let state. Nah, jadi di sini not let state apa? Let state-nya 0. Berarti kalau not let state berarti dia tidak let state ya. Kebalikannya, kalau kita di biner tuh ada 0, kebalikannya apa? 1 ya. Jadi let state sama dengan not let state. Jadi karena let state-nya di sini 0, not let state-nya berarti 1. Dan di sini dituliskan, ya kan? Let value, ya kan? Let value itu not let state. Berarti kalau let state-nya 0, not let state berarti 1. Let value-nya berarti 1. Dan di sini ditulis print let state, ya kan? Jadi ini adalah untuk menuliskan state di serial monitor MicroPython tadi ya. Lalu last button itu sama dengan no button gitu ya. Jadi ketika last button itu tadi 1 ya kan, 1 ya, ketika last buttonnya 1 maka dia jadi 0 ya gitu ya. Jadi seperti itu. Ini timestamp untuk di bounce ringan ya. Jadi kurang lebih ini nanti di board MicroPython-nya itu dia akan menghidupkan dan mematikan LED dengan satu tombol. Jadi ketika ditekan pertama kali LED-nya akan hidup, dan ditekan kedua kali LED-nya akan mati, yaitu toggle ya, maksudnya toggle. Dan bagaimana logiknya bekerja ya dari codingan-codingan yang ini tadi yang saya nah codingan yang kuning-kuning ini ya, sampai di sini ya. Kenapa dia bisa toggle ya? Jadi hasil dari simulasinya akan seperti ini nanti.
ya, akan seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Ditekan pertama kali dia akan high. Nah, itu label inilah. Ditekan kedua kali dia akan low. Tekan pertama kali dia akan high, ditekan kedua kali dia akan low. Ya, seperti itu ya, tekan. Jadi seperti itu di Raspberry Pico ya. Jadi saya sudah jelaskan cara setupnya, sudah itu cara codingnya menggunakan IDE Tony-nya. Sebenarnya kalau di MicroPython tuh ada banyak metode. Tidak seperti di Arduino IDE yang Arduino cuma Arduino. Kalau MicroPython tuh kita bisa pakai UPyCraft, ada PyCharm, ada Tony, ada Python REPL ya yang di terminal gitu ya. Jadi banyak cara untuk coding Python, cuman buat beginner seperti saya sarankan menggunakan Tony IDE ya karena lebih mudah dipelajari. Saya rasa cukup video dari saya di pengenalan awal di MicroPython ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.